Sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa tiap guru selalu ingin menerapkan cara-cara mengajar yang baik dan benar di kelasnya. Namun, perlu diketahui bahwa untuk mengajar yang baik tidaklah mudah, khususnya bagi guru yang masih baru. Dibutuhkan perjuangan dan pemahaman yang baik dalam mengenali dan mengembangkan proses belajar mengajar yang baik, agar karakter siswa menjadi lebih baik lagi. Kesuksesan seorang guru ditentukan dari cara mengajar di kelas yang baik dan siswa dapat memahami apa yang disampaikan. Apabila kedua tolak ukur tersebut tak terpenuhi, maka bisa dipastikan bahwa proses mengajar yang baik tak tercapai. Apabila kamu termasuk orang yang kurang berpengalaman dan juga ingin mencari tahu seperti apa cara mengajar guru yang baik, maka beruntunglah kamu menemukan video ini. Di sini akan dijelaskan secara lengkap bagaimana strategi dan contoh mengajar yang baik untuk guru yang masih pemula atau belum terlalu paham akan metode mengajar. Mari kita simak penjelasan bagaimana cara mengajar yang baik berikut ini. Pertama, jadilah seperti guru yang kamu favoritkan sewaktu sekolah. Jika ditanya bagaimana cara guru mengajar yang baik, maka jawaban paling simpelnya adalah jadilah seperti guru yang kamu favoritkan dulu saat masih menjadi murid. Ikutilah tata cara mengajar yang baik sesuai karakter beliau, coba praktikkan sendiri dan lihat perubahannya. Meski terdengar sepele namun ini jelas akan sangat membantumu menjadi guru yang baik dalam mengajar. Setiap guru tentu sudah pernah merasakan bagaimana saat menjadi murid, maka dari itu kamu bisa bercermin dari situ. Tiru apa yang menjadi penyemangatmu belajar dan hindari apa yang membuatmu malas-malas mengikuti pelajarannya. Jadikan itu referensimu dan saya yakin para murid akan memberikan respon positif padamu. Sesimpel itu bagaimana cara guru mengajar dengan baik. Kedua, jangan seperti patung. Maksudnya di sini adalah kamu sebagai guru tak boleh hanya seperti patung saja berdiri di depan atau cuma duduk di kursi. Cara mengajar yang baik di kelas tak seperti itu. Cobalah mendekat ke arah murid dan ajari dia secara langsung di hadapannya. Jika tak bisa mengajari semua murid, cukup ajari saja murid yang benar-benar kesulitan menerima pelajaran. Penting juga ketika kegiatan pembelajaran berlangsung kamu berjalan ke meja murid-murid untuk mengamati situasi dan bagaimana perkembangan murid yang ada. Jadi apabila ada murid yang merasa bingung, melamun, atau tidak memerhatikan pelajaran yang kamu sampaikan bisa dengan mudah dideteksi. Ketiga, buat mereka meresponmu. Cara mengajar yang baik selanjutnya adalah dengan membuat mereka selalu meresponmu. Untuk membuat murid mau memperhatikanmu, bisa dengan cara melakukan diskusi atau debat argumen agar mereka mau mengemukakan pendapatnya. Meskipun kadang ada beberapa murid yang tak bisa berpendapat dengan baik karena kendala komunikasi, tetapi penting untuk terus memancing antusiasme mereka. Usahakan untuk tetap memancing emosi mereka dan hargai setiap pendapat yang dilontarkan. Selain materi pembelajaran mudah dipahami, secara tidak langsung kamu juga mengajarkan mereka untuk berani berbicara dan mengemukakan pendapat. Ini jelas penting untuk bekal murid-muridmu di masa depan. Keempat, ciptakan variasi metode mengajar. Menciptakan variasi dalam mengajar akan berdampak positif terhadap pemahaman murid-muridmu. Bayangkan saja bila di kelas para murid hanya terus mendengarkan tanpa ada interaksi, tentunya akan sangat membosankan dan lebih sulit dalam memahami materi. Maka dari itu, cobalah untuk menciptakan variasi metode mengajarimu. Misalkan sebelum masuk ke inti pelajaran bisa diawali dengan menyanyikan lagu yel-yel untuk memicu semangat. Jika memungkinkan, kamu juga bisa menambahkan games atau kuis pada tiap pelajaran yang diberikan. Pastikan games tersebut berhubungan dengan materi pelajarannya ya. Sebisa mungkin perbanyak diskusi terhadap murid-murid agar mereka bisa lebih aktif dan memahami subjek pelajarannya. Kira-kira seperti demikianlah cara mengajar yang menarik.
Kelima, jalin interaksi dan berikan perhatian tulus pada semua murid. Metode mengajar guru yang baik tak selamanya hanya tentang bagaimana agar murid memahami apa yang diajarkan, tetapi juga wajib memerhatikan situasi murid-murid. Jika bercermin dari guru-guru terdahulu, umumnya yang diperhatikan hanyalah murid yang paling pintar, cantik, sering bolos, dan beberapa predikat unik lainnya. Predikat tersebutlah yang membuat guru gampang mengenali satu persatu muridnya. Maka dari itu, alangkah baiknya bila kamu memerhatikan seluruh muridmu satu persatu dan mengenali apa potensinya. Agar kegiatan pembelajaran lebih menarik dan seru, kamu bisa memulai dengan memberikan perhatian sama rata kepada seluruh siswa. Walaupun sepele namun hal ini penting untuk membuat murid merasa punya kesempatan yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Akibatnya, siswa bisa lebih berani dalam mengekspresikan diri dan mengemukakan pendapatnya. Meskipun sepele namun semacam itulah cara mendidik anak yang baik dan benar. Keenam, maksimalkan penggunaan teknologi. Salah satu strategi mengajar yang baik adalah dengan memanfaatkan teknologi. Saat ini era sudah serba canggih, jadi sudah seharusnya bila metode mengajar disesuaikan dengan teknologi yang ada agar kegiatan pembelajaran bisa dipermudah. Manfaatkanlah dengan baik fasilitas yang ada seperti komputer, laptop, tablet, atau sejenisnya untuk mempermudah murid dalam memahami materi. Bisa juga dengan mengganti media pembelajaran yang biasanya berupa buku menjadi bentuk gambar animasi atau audio. Dengan begitu, maka murid akan menemukan sesuatu yang baru dan menyenangkan. Manfaatkanlah teknologi-teknologi yang ada, terutama yang berhubungan dengan internet. Sebab saat ini ada banyak web edukasi yang bisa menambah pengetahuan murid akan pembahasan materi yang telah kamu sampaikan. Bila tak mau ribet, cukup buatlah slide media pembelajaran PowerPoint yang interaktif dan kaya akan animasi menarik. Ketujuh, lebih interaktif. Untuk orientasi mengajar yang lebih baik, kamu bisa menggunakan metode belajar yang interaktif terhadap murid-muridmu. Memang sih guru sangat menguasai materi pelajaran yang diberikan, tetapi penting juga untuk memerhatikan seperti apa perkembangan murid. Mereka tentu punya rasa ingin tahu yang besar akan sesuatu. Entah itu berupa isu yang berkaitan dengan materi pelajaran atau hal lainnya. Usahakan untuk memberi mereka kesempatan bertanya seputar materi pelajaran yang dibahas. Apabila murid masih kelihatan agak kaku dan malu untuk memulai, kamu bisa memancing mereka dengan menceritakan kisah pendek terkait pelajaran tersebut. Buat mereka jadi penasaran dan lebih ingin tahu terhadap persoalan pada materi yang ada. Seperti itulah cara mengajar yang menyenangkan bagi murid-murid. Kedelapan, sesekali boleh belajar di luar kelas. Sebagian guru kadang ada yang sering menggunakan metode ini untuk mempermudah pemahaman siswanya. Murid-murid digiring keluar kelas pada pagi hari agar mereka tidak bosan belajar di ruangan. Bisa dibilang cara mengajar seorang guru ini sangat ampuh untuk merefresh kondisi otak murid yang sudah jenuh menerima pelajaran tiap harinya. Ciptakan pembelajaran yang menyenangkan, misalnya membuat pasangan kata pada kertas lalu menyuruh mereka mencari maksud dari padanan kata tersebut sesuai yang ada di buku pelajaran. Penasaran? Silahkan coba sendiri contoh cara mengajar yang baik ini dan lihat bagaimana perkembangan murid dalam menerima pelajaran. Terutama bila kondisi di luar masih pagi hari. Kesembilan, berikan reward dan selalu sabar. Cara mengajarkan anak belajar yang baik selanjutnya adalah dengan memberikan reward dan terus sabar akan perilaku murid. Guru yang baik tentu harus senantiasa sabar menghadapi murid-muridnya. Entah itu sabar dalam mengajari mereka materi, maupun sabar untuk mendorong mereka agar tetap semangat belajar. Meskipun respon tiap murid berbeda-beda dalam menerima pelajaran, namun kamu juga wajib menggunakan strategi terbaik untuk menghadapinya. Guna menciptakan semangat belajar, salah satunya bisa dengan memberikan reward atau hadiah pada murid yang berhasil menjawab pertanyaan maupun kuis harian.
Meskipun sepele, tetapi hadiah ini penting untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Apabila kamu sedang mencari tahu bagaimana cara mengajar yang efektif, maka inilah caranya. Ke-10, perhatikan bagaimana closing MU saat mengajar. Ketika pembelajaran sudah menjelang akhir, jangan lupa untuk menerapkan teknik closing yang baik, agar murid tak melupakan apa yang dipelajari pada hari tersebut. Ini adalah salah satu rahasia cara mengajar di kelas yang baik. Ulangi kembali poin-poin penting dari pembelajaran di hari tersebut, agar murid lebih mudah mengingat dan memahaminya. Sampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan agar pertemuan berikutnya siswa bisa mengingat dan mengaitkan materi tersebut dengan materi yang akan datang. Bila memungkinkan, sampaikan pula tentang poin-poin penting materi yang akan dibahas selanjutnya pada pertemuan akan datang agar mereka bisa membacanya sebelum kelas dimulai. Ke-11, pahami setiap karakter muridmu. Pengenalan terhadap karakter murid adalah konsep mengajar yang baik dan wajib diterapkan tiap guru. Hal ini karena tiap proses pembelajaran selalu berorientasi pada murid. Ajaibnya murid ini punya karakter, sifat, dan bakat yang berbeda-beda. Kadang ada yang rajin, aktif, malas, suka bolos, cengeng, nakal, dan sebagainya. Dalam hal ini peran guru sangatlah dibutuhkan agar bisa tahu seperti apa sifat, bakat, dan latar belakang muridnya. Ini sangat penting agar guru tak salah menilai atau tergesa-gesa dalam memberi hukuman atau bersikap pada murid tertentu. Misalnya seperti ada siswa yang suka terlambat masuk kelas. Tetapi setelah diteliti, ternyata ia adalah anak dari keluarga kurang mampu yang pagi harinya sibuk membantu orang tua cari nafkah. Kadang ada juga murid yang nakal dan selalu cari perhatian yang ternyata datang dari keluarga yang bermasalah. Intinya peran penting guru sangat dibutuhkan di sini. Guru wajib belajar bagaimana memahami, membimbing, dan serta mengembangkan potensi yang dimiliki tiap siswanya. Ke-12, selalu bertutur kata yang baik. Sebagian guru kadang ada juga tak memerhatikan gaya mengajar yang baik, khususnya dalam hal tutur kata. Hal ini biasanya terjadi pada saat guru memberi hukuman pada murid yang melanggar aturan sekolah atau hasil ujiannya mengecewakan. Misalnya seperti ujaran kebodohan atau yang sifatnya mengatai murid. Ini jelas-jelas sangat jauh dari cara mengajar di sekolah dengan baik dan benar. Perlu kamu tahu bahwa tiap kata-kata yang diucapkan guru itu akan memberi kesan dan membentuk cita di diksi murid. Maka dari itu, sangat penting untuk memperhatikan lisan dalam berkata-kata di depan murid. Ke-13, perbanyak games dan humor. Dalam proses belajar mengajar, ada baiknya bila diselingi dengan games dan humor agar pikiran murid tak terlalu tegang dan kaku. Proses pembelajaran tanpa humor jelas akan memberikan tekanan yang luar biasa ke murid. Untuk itu, penting untuk menyelipkan humor dan games pada kegiatan pembelajaran. Selain dapat merefresh otak murid, juga bisa membangun kedekatan dan memicu semangat belajar murid. Ke-14, hubungkan materi yang ada dengan kehidupan sehari-hari. Menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari jelas akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Pasalnya murid akan lebih memahami bahwa apa yang dipelajari saat ini akan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Jadi mereka bisa menemukan korelasi dari ilmu yang dipelajari dengan penerapannya di dunia nyata. Ini termasuk cara mengajar guru yang efektif dan sangat baik untuk diterapkan. Ke-15, buat suasana kelas terasa berbeda. Terkadang suasana kelas yang terlalu monotone membuat murid jadi bosan. Jadi agar murid bisa merasakan suasana baru, disitulah peranmu bagaimana menciptakan suasana baru tersebut. Salah satu contohnya yaitu dengan menata ulang tempat duduk siswa yang biasanya hanya menghadap ke papan tulis dan meja guru menjadi bentuk setengah melingkar atau huruf U. Walaupun awalnya agak terasa aneh, namun perubahan seperti ini akan membawa dampak yang cukup signifikan. Kamu bisa mengikuti cara mengajarkan anak menarik ini loh di kelas. Ke-16, miliki rasa percaya diri yang tinggi.
Hal yang tak kalah pentingnya dimiliki tiap guru adalah rasa percaya diri yang tinggi. Maksudnya adalah yakin dan percaya bahwa dirimu mampu menguasai materi dan menyampaikannya ke murid. Jadi alangkah baiknya bila sebelum masuk kelas, kamu perlu mengucapkan sugesti positif dulu ke dirimu. Apabila perasaanmu sudah positif, tentu itu juga akan menular ke muridmu. Sesederhana itulah cara mengajarnya. Selamat mencoba, jangan lupa like, komen, subscribe, dan komen, ya.